Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan kajian hadis arba'in. Kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-8 ya. Hadis yang ke-8 yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ya, berarti anak dari Sayyidina Umar. Ibnu Umar, siapa nama anak beliau, yaitu adalah Abdullah ya, Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Umiru, jadi kata Nabi, aku diperintahkan. Jadi Nabi diperintahkan. Siapa yang memerintahkan Nabi? Ya tentu saja yang memerintahkan Nabi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada lagi yang memerintahkan Rasulullah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau para sahabat, kami diperintahkan, itu berarti yang memerintahkan adalah Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah, aku yang diperintahkan, maka yang memerintahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada Rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia hatta yashhadu, sehingga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah ini dalam hal ini adalah diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin ya, sehingga mereka itu mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, namun dalam kesempatan kali ini ada pula yang ulama yang menyebutkan bahwa uqatila ini artinya adalah bahwa keadaannya itu bahwa Rasulullah juga diperangi, artinya kan saling memerangi. Dari pihak kaum musyrikin itu kan memerangi kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah pun akan memerangi kepada kaum musyrikin tersebut, sehingga mereka itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau mereka tidak memerangi, maka kan kalau kita mengetahui bahwa orang kafir itu ada yang namanya kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, ada yang merupakan kafir yang secara garis besarnya yang zimmi, yaitu adalah mereka yang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam. Yang mengadakan perjanjian damai ini, maka mereka itu tidak diperangi, sedangkan yang memusuhi itulah yang harus diperangi. Dan Islam pun itu bukan agama paksaan, karena dalam ayat Al-Quran disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga dalam arti konteks ini kita memahami bahwa ini adalah berkenaan dengan kaum musyrikin yang juga memerangi atau memusuhi Nabi. Maka Nabi pun memerangi kaum musyrikin itu, sehingga mereka itu mengucapkan kalimat syahadat atau masuk ke dalam agama Islam, mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai
Tuhan, ya kan, sebagai ilah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah. Jadi mereka selain bersyahadat, mereka itu juga mendirikan sholat dan menunaikan, membayar zakat. Mau mengerjakan sholat dan mau menunaikan zakat. Kenapa jadi disebutkan adalah sholat dan zakat? Karena biasanya dalam Al-Quran itu disebutkan wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi hai orang-orang beriman, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Bisa jadi mendirikan sholat dan zakat ini disebut sebagian, namun yang dimaksud bisa untuk seluruh tentang kewajiban-kewajiban daripada untuk menunaikan seluruh kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang muslim. Fa idza fa'alu dzalika, dan jika mereka itu memperbuat yang demikian, yaitu orang-orang tadi, orang-orang kafir tadi, orang musyrik tadi, mau mereka itu mengucapkan syahadat kepada Allah dan Rasulnya, wasamu minni dima'ahum, maka apabila mereka melakukan itu semua, berarti mereka menjaga, ya, darah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Jadi apabila mereka itu mau tadi mengerjakan seperti mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan mereka dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka terjagalah, ya, harta mereka, darah mereka, dan harta mereka illa bil haqqil islami, kecuali dengan hak Islam. Artinya mereka itu aman, ya, tidak diganggu, dalam arti mereka itu aman keadaannya, kecuali dengan bil haqqil Islam, kecuali dengan haknya orang Islam. Apa itu haknya Islam? Yaitu mereka itu tidak melakukan yang mengakibatkan darah mereka itu menjadi halal, misalnya melakukan pembunuhan. Nah, kalau orang membunuh, maka terjadilah hukum qisas, artinya dibunuh. Atau orang yang sudah menikah melakukan perzinahan, maka mereka itu dihukum rajam. Itu diantaranya, ya. Misalnya tadi adalah melakukan pembunuhan, kemudian melakukan perzinahan, atau juga mereka itu melakukan meninggalkan sesuatu yang dilarang, bisa pula, ya kan. Misalnya mereka meninggalkan sholat umpamakan, sebab menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, maka orang yang asalnya itu orang Islam, mereka itu murtad, nah itu bisa darah mereka itu dihukum halal darahnya, atau mereka meninggalkan sholat. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, adapun perhitungan terhadap mereka atas Allah Ta'ala. Jadi apabila mereka itu sudah beriman, maka untuk mengetahui hati mereka itu memang beriman atau tidak, nah itu adalah urusan Allah Ta'ala saja, bukan urusan manusia lah. Jadi kalau mengetahui mereka itu beriman atau tidak, itu adalah urusan dari Allah Ta'ala. Kita tidak tahu, yang jelas mereka itu sudah bersyahadat, maka mereka itu sudah dianggap orang Islam. Artinya darah mereka itu harus dilindungi, tidak boleh sembarangan orang Islam untuk mengganggu mereka.
Karena kan pernah terjadi pada suatu ketika kan Usama bin Zaid itu mengadakan peperangan, lalu ada bertemu dengan musuh. Ketika musuhnya itu terdesak, lalu musuhnya itu mengucapkan syahadat, menyatakan Islam, tapi tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Berita itu sampai pada Rasulullah sehingga Rasulullah tidak senang dan marah, lalu menanyakan hal yang demikian kepada Usama. Dijawab oleh Usama bahwa kaum kafir tadi mereka itu beriman hanya cuma terdesak saja, sebagai alasan saja untuk tidak dibunuh. Lalu Rasulullah menanyakan, apakah kamu sudah membedah jantung mereka? Artinya maksudnya adalah apakah mengetahui betul-betul mereka itu berislam hanya karena Allah atau hanya untuk ingin selamat. Karena kita sebagai manusia maksudnya adalah mengambil sesuatu itu dari yang lahirnya saja, sedangkan yang batinnya itu hanya urusan Allah, sehingga kita tidak berhak untuk menilai seseorang itu beriman atau tidak, dan yang dihukumkan itu adalah zahirnya saja. Kalau dia sudah bersyahadat berarti dia adalah orang Islam. Itu yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Dari beberapa hal yang telah disampaikan itu, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan dari isi hadis tersebut. Pertama adalah anjuran untuk memerangi orang musyrik hingga mereka itu mau masuk ke dalam agama Islam. Jadi orang musyrik itu diperangi oleh Rasulullah dan kaum muslimin sehingga mereka itu mau masuk dalam agama Islam. Yang kedua, diperbolehkan membunuh orang yang mengingkari sholat dan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Jadi apabila mereka itu sudah masuk Islam namun mereka tidak mau melaksanakan sholat dan tidak mau membayar zakat, maka mereka bisa diperangi atau dibunuh. Dan memerangi orang yang menolak membayar zakat ini pernah terjadi pada masa pemerintahan dari Abu Bakar, di mana Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum muslimin kalau mereka sudah menyatakan keislaman mereka, bersyahadat menyatakan Allah sebagai Tuhannya dan Rasulullah itu sebagai nabinya, dan melaksanakan sholat dan zakat. Kemudian yang keempat, diperbolehkannya hukuman mati bagi setiap muslim jika dia melakukan perbuatan yang menuntut dijatuhkannya hukuman seperti itu. Misalnya berzina bagi orang yang sudah menikah atau muhsan, itu bisa dihukum dengan hukum rajam. Atau membunuh orang lain dengan sengaja, ya, membunuh orang lain dengan sengaja itu bisa dihukum qisas, dibunuh juga. Dan keluar dari agama Islam atau orang yang murtad, jadi itu bisa dihukum dengan dibunuh kalau mereka keluar dari agama Islam menurut hukum Islam. Yang kelima, diterimanya menghukumi sesuatu berdasarkan yang zahir dan menghukumi sementara yang tersembunyi dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghukum itu berdasarkan yang zahirnya. Kalau dia sudah menyatakan keislamannya sesuai yang ditentukan tadi, maka mereka itu dihukumi sebagai orang Islam. Sedangkan masalah perkara hatinya beriman atau tidak, itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Itu yang dapat kita simpulkan dari hadis yang nomor 8 ini, ya. Hadis yang ke-8 tadi. Semoga apa yang dapat kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.